Jungle. Audio Jungle. Setelah pemaparan materi selesai, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon di kelas masing-masing. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Pada hari ini temanya adalah manakah lebih berat hukumannya sekarang atau pada zaman Nabi sebelumnya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa banatina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat ridhonya, kasih sayangnya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah tidak ada putus-putusnya kita berusaha mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Insya Allah akan tercapailah tujuan kita. Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita berusaha akan membahas apakah manakah yang lebih berat, hukuman sekarang atau zaman Nabi sebelumnya. Ya, makanya pada waktu Rasulullah ini ya dikunjungin oleh malaikat Jibril. Pada waktu malaikat Jibril datang, Jibril ngapain kamu datang kemari, kasarnya gitulah. Ya, saya disuruh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Ya nggak apa-apa, saya udah rindu. Tolong sebelum itu, apa itu kata malaikat Jibril, disenangin nih sama Rasulullah. Disenangin, Rasulullahnya disenangin, itu dengan apa kabar bahwa seluruh malaikat yang ada di langit udah beriringan untuk menyambut kamu. Begitu juga bidadarinya, begitu juga persiapannya sangat istimewa. Saya bukan itu yang ininya. Saya pengen tahu bagaimana keadaan umat saya. Umat saya itu bagaimana. Jibril terdiam. Kenapa Anda, kata Rasulullah, kenapa Anda terdiam ya malaikat Jibril? Umatmu nanti adalah paling banyak itu di kerak neraka, ya, di lapisan neraka yang paling bawah. Nah, ini seharusnya kita, aduh, kenapa bisa begitu ya? Kalau saya berusaha mencermati dari rangkaian ayat Al-Quran ini, karena kita ini super sombong, yaitu di zaman dahulu dicoba, ya, yang umurnya panjang-panjang, tingginya ada yang bilang 30, ada yang 60, oke lah, silahkan aja lah. Sekarang kita dibandingkan dengan zaman kita, yaitu umurnya pendek-pendek, dikasih buku penuntun yang paling hebat, ya, bisa membebas semua seluruh alam ini dengan kalimat Al-Quran, dan itu ilmunya Allah. Kita sombong, nggak mau, ya, apalagi untuk menuju ke sana dikasih fasilitas-fasilitas yang ikut menyempurnakan untuk menuju jalan Allah, seperti internet, ya, seperti rekaman segala macam, ya. Kita nggak pakai, malah kita terpesona oleh dunia. Akibatnya apa? Sama nanti kita seperti umat-umat sebelumnya, dihukum. Hukumannya paling berat. Kenapa paling berat? Rasulullah aja sendiri di zaman Nabi dulu, yaitu surat Nuh itu ayat 21, ya, surat 71 ayat 21, ayat 26, baca deh dong. 71, 26, ya. Di situ dibilang Nabi Nabi Nuh aja berdoa tuh, ya. Ya Allah hancurkan semua. Tapi Rasulullah nggak boleh mendoakan seperti itu.
ya di apa diukur sama Allah menjadi siksa yang paling berat. Ya, coba cender 1 ayat 26 dong. Surah Nuh ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Sadaqallahul azim. Ya, didoain tuh supaya dihancurin beserta anak keturunannya. Rasulullah enggak boleh. Ya, makanya Rasulullah ini dikasih tahu surat 19 ayat 84 baca. 1984. Surah Maryam ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau, hai Muhammad, tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti. Datangnya hari siksaan untuk mereka. Sadaqallahul azim. Hari siksaan yang dihitung sama Allah ini sangat teliti untuk dapat ajab yang terberat. Ya, surat 65 ayat 8 baca dulu. 65 ayat 8. Surah At-Talaq ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan, mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Sadaqallahul azim. Ajab yang mengerikan kan, Nun? Hah? Kenapa? Kita sombong. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini hilangin. Jadi sekali lagi, ya kita harus berkaca diri. Nabi dahulu umurnya panjang. Badannya tegak, tinggi, ekonomi bagus, tapi tidak lulus dalam ujian Allah. Pengikut dari hasil dakwah pun tidak sebanyak pada zamannya. Penyebab gagalnya karena semua panjang indah tidak dipergunakan di jalan Allah. Semua kehebatan tertutup karena mata hatinya yang buta. Ya, sekarang ini umur manusia terbatas, tinggi badan pun tidak seberapa. Dikasih buku petunjuk mukjizat terhebat nih. Buku petunjuk yang ilmunya dari Allah yang mengetahui isi langit dan bumi. Buku petunjuk yang di semua alam beserta isinya menjadikan standar istimewa untuk menurutinya. Ya, alam ini nurut semua. Bahkan kata Allah ya di surat 16 ayat 48, bayang-bayang itu bersujud sama Allah. Baca dah, surat 16 ayat 48. Surat An-Nahl ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Sadaqallahul azim. Dan yang balikin yang tadi tuh. Nah, jadi semuanya sujud ya. Buku ilmunya Allah. Suara Dr. Ahmad Kurnia hilang. Suaranya hilang, dokter. Nggak ada suaranya, Kur. Suaranya nggak ada, Kur. Sinyalnya Prof, mungkin Prof. Nah, Mungkin. jadi ya kalau kita lihat sombongnya manusia sekarang, iblis yang sombong pun dihinakan. Nabi Adam yang tidak menjalankannya mendapat hukuman. Nabi Musa yang begitu hebat pun gagal menjalankannya. Tentunya kesombongan manusia sekarang ini akan dihinakan lebih berat di dunia dan
lebih berat di akhirat. Ya, nah ini yang kita harus evaluasi, betul nggak nih? Oke, kita cek nih. Terus, ini kita lihat. Zaman Nabi Musa disuruh bunuh diri. Ya, benarkah cara tobat umat Nabi Musa itu perlu mati bunuh diri? Udah selesai. Ya, zaman Nabi Nuh sendiri yang mendoakannya supaya dihancurkan. Ya, udah selesai. Ya, nah sekarang kita enggak nih. Rasulullah nggak boleh berdoa seperti itu. Ya, Rasulullah biar udah dihitung sempurna untuk dapat ajab yang berat. Kita nggak sadar. Ya, nah terus ya kita lihat nih. Kalau Nabi Adam nih, tunggu tingginya berapa nih? Ya, ada yang bilang apa 30 meter ya silakan aja. Nah, sekarang kita lihat nih, ini zaman kita ini itu tingginya udah sangat kecil sekali, ya. Nah, pertanyaannya, ya, kok kita nggak mau dibimbing dengan Al-Quran, ya? Padahal apa? Al-Quran itu udah jelas nih. Sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang sebelumnya. Ya, ini udah dilihat. Contoh sebelumnya itu tinggi segala macam. Kok kita nggak sadar? Contoh sebelumnya itu umat Nabi Nuh itu yaitu sekitar 950 tahun Nabi Nuhnya. Tapi nggak bisa. Surat 46 ayat 26 panca indahnya dipakai menuju jalan Allah. Ya, kita yang udah umurnya pendek, ya, dikasih buku penuntutnya hebat, tidak dipakai untuk menuju jalan Allah. Super sombong ya. Super sombong gitu. Ya, terus ya kita lihat hati yang dulu ini pada buta semua. Ya, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesarannya kami. Ya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Ini kita suruh jalan ke bumi. Kita lihat orang dulu hebat-hebat, nggak sanggup, panca indahnya ketutup, apalagi kita ya. Ya, kalau kita nggak bisa mengartikan ini, kita yang betulnya buta itu siapa? Mata hati kita nih, surat 22 ayat 46. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ya, kita buta. Ya, hati sehat adalah hati yang bisa senantiasa bisa menerima, mencintai, dan menunjukkan perkara yang benar. Hati jenis ini sehat daya pemahamannya, sempurna dalam kepatuhan dan penerimaan. Inilah jenis hati yang harus dimiliki seorang agar selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati mati ketika hati mati tidak menerima kebenaran dan tidak dapat ditundukkan. Hati jenis ini adalah kebaikan dari hati yang sehat. Hati yang mati dan keras adalah hati yang tidak mengenal Robnya, tidak menyembah sesuai perintah Robnya, dan Robnya pun tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Ya, hati-hati. Terus kita lihat ya, dari mulai balita umur 70 tahun udah terbatas gitu. Kita dikasih buku petunjuk yaitu yang sangat istimewa. Makanya di sini apa? Allah tuh tahu kelemahan manusia. Manusia itu sangat lemah. Dikasih buku petunjuk sesuai Fitrah surat 30 ayat 30. Di mana Allah sendiri mengetahui perkembangan manusia dari mulai tanah sampai matinya. Makanya dikasih buku petunjuk ini Al-Quran yang sangat istimewa. Ya, dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, nah kalau kita mau berkaca seperti ini, sombong sekali kita. Ya, sayang sekali Allah.
Mulianya sekali Rasulullah untuk melepaskan belenggu-belenggu umatnya dari siksaan yang sangat berat nantinya. Oh, kita nggak mau. Ya, dikasih buku petunjuk yang sangat istimewa, yaitu apa? Al-Quran yang lebih mujizat sebelumnya. Ya, bahkan Rasulullah ini yang nggak bisa tulis baca, dibimbing dengan Al-Quran menjadi manusia yang super istimewa, ya, super istimewa dan dimuliakan oleh alam, dimuliakan dengan mengucapkan seluruh umatnya salawat kepada Rasulullah, bahkan Allah sendiri. Kenapa? Menjalankan hukum Al-Quran sangat sempurna. Kalau saya di sini berpikir, bayangkan nggak bisa tulis baca, ya, menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharapkan yang buruk, membebaskan beban dan belenggu orang-orang beriman kepada orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya Al-Quran. Mereka lah orang-orang beruntung. Kok bisa hebat gitu ya Rasulullah? Apa nih saya dididik sekarang di zaman ini yang serba semuanya cukup, kok kita nggak bisa membuktikan seperti bagaimana Rasulullah ini membuktikan kehebatan Al-Quran. Ya, sedangkan kita ini udah dikasih tahu kamu adalah umat pertengahan yang nanti akan bisa membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, dan itu dijelaskan surat Al-Baqarah 143, baca dah. Din, baca Din. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, hai umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, Udah Din, melainkan udah Din. Sampai Sadaqallahu situ aja. lazim. Ya, Ya, untuk kiblat juga kan udah kita lihat nih. Buktinya bahwa sekarang kiblat itu bayangkan kalau kita anggap pindahin ke Madinah, ke Mekah. Tuh. Waduh, udah kayak apa? Ya, Rasulullah dengan petunjuk Allah nih bisa membaca itu semua. Itu di zaman Rasulullah, dibuktikannya sekarang nih. Ya, nah sekarang ada nggak kita mau membuktikan kalimat Al-Quran yang begitu hebatnya? Ya, nggak ada. Islam itu, Al-Quran itu rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah yang mencontohkan. Ya, Islam yang diterapkan selama 14 abad di seluruh dunia, yang pernah memimpin umat Islam dari barat hingga timur, utara hingga selatan, di bawah naungannya dunia pun aman, damai, sentosa, dipenuhi dengan keadilan. Bahkan, ya, binatang-binatang pun gak ada yang berantem. Ya, alam ini tenang semua. Ya, terus ini kita lihat. Bukunya ini bisa melintasi ribuan tahun. Ya, surah 10 ayat 92. Kami selamatkan jasad Fir'aun. Ya. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah 129, doanya Nabi Ibrahim baru terlaksana dari zaman Nabi Ibrahim itu, yaitu sampai umur Rasulullah dihadirkan ya. Berapa ribu tahun tuh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apa? Nabi Musa, Nabi Isa, belum diantara itu nabi-nabi yang lainnya nggak tahu lah. Ya, dari Nabi Isa nih, surat 61 ayat 6 udah meramalkan akan turun seorang nabi. Ya, terus sudah dijelaskan lagi, ini nanti Isa akan turun lagi sebagai tanda untuk buktinya hari kiamat. Surat 43 ayat 61. Ya, pertanyaannya, kalau saya maaf sekali lagi, kalau saya baca buku textbook ya, kok bisa ya Al-Quran itu meramalkan ribuan tahun? Kok ilmu seluruh dunia ini, kok 2 tahun aja nggak bisa berubah-berubah? Berarti betul dong. Dengan Al-Quran bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhadakum dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu kemutlakannya dari aku, ilmunya dari aku, silakan buat satu surat.
kumpulkan seluruh orang pintar dunia, asal jangan aku. Nah, dari sini saya baca, apa ini? Kok saya nggak tertarik gitu? Kok saya nggak mau mengeksplor Al-Quran ini? Sementara ilmunya akal manusia cuma 2 tahun, atau katanya 3 tahun. Kayak saya dulu baca textbook paling 4 tahun, 5 tahun udah direvisi semua. Ya, Al-Quran nggak. Ya, tentunya saya harus mencari ilmunya yang lain untuk mengeksplor Al-Quran ini, sehingga maaf sekali lagi, ilmunya saya bisa terbang ribuan tahun. Ramalan saya bisa buktikan sampai ini tahun. Seperti Rasulullah. Saya harus ada istimewa dong untuk menggali Al-Quran ini. Ya, terus. Ini kita lihat. Ya, istimewa dalam 2 ayat aja bisa taruhan 100 unta. Ya, Abu Bakar mengajak taruhan 10 ekor unta bahwa pihak Romawi akan mengalahkan kaum Majusi dan waktu 3 tahun. Rasulullah mengetahui adanya peristiwa taruhan ini, lalu dinasihatinya Abu Bakar supaya taruhan itu ditambah dan waktunya diperpanjang. Ya, jumlah memperpanjang, jadi jumlah taruhannya 100 unta dengan ketentuan bahwa akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 9 tahun. Dari sini kita seharusnya berpikir, gila ya, dari 2 ayat aja orang tanpa usaha, tanpa segala macam bisa untung 100 unta. Kalau satu untanya 1 miliar berarti 100 miliar. Kalau dibagi 9 tahun berarti berapa? Per tahun bisa menghasilkan berapa? 11 miliar atau 12 miliar. Ya, wah hebat banget nih. Ya, tanpa usaha. Ya, kalau kita filosofinya Al-Quran. Kenapa saya nggak mau belajar nih? Ya, terus. Ini kita lihat lagi nih, 825 tahun kemudian, Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Fatih, panglima terbaik penakluk Konstantinopel. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ya, nah, apalagi di sini nih sesuatu yang sangat luar biasa seperti Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan. Dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Hebat banget ya. Kok saya nggak mau ya pakai Al-Quran sebagai pembimbing. Terus, ya, ini kita lihat. Ilmunya Al-Quran ini udah ada. Kita cuma belajar aja. Cari sumber informasi di Al-Quran. Itu semua ayat-ayat Al-Quran. Ya, dari mulai langit dan buminya. Pada dirimu, makhluk bergerak bernyawa. Pada malam dan siang. Hujan, perkisaran angin. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Ya, tapi ayat Al-Quran ini hanya bisa dibuka perumpamannya oleh orang yang berilmu. Surah 29 ayat 43. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu apa? Adalah orang yang pengen cinta akan kebenaran. Ya, yang haus dengan kebenaran. Itulah yang akan diberikan petunjuk sama Allah. Itulah yang digelari sama Allah adalah orang yang mempunyai akal sehat. Ya, yang itu akalnya bobrok semua. Maaf sekali lagi. Ya, karena apa? Ilmunya ini sangat sederhana. Ya, udah ditundukkan. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, menyempurnakan nikmatnya untuk mulai dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk, tanpa kitab yang beri penerangan. Di sini dijelaskan lagi nih. Apakah kamu tidak perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Tentang benih yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Pernahkah kamu memperhatikan air? Kamukah yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, pernahkah kamu perhatikan dia akan menciptakan jalan-jalanan supaya kamu bisa menjelajahinya? Kamukah yang menciptakan jalanan itu, bumi itu? Tidak. Berarti gampang dong ilmunya dong.
Dengan ilmu gampang itu saya sebenarnya menjadi suatu ilmu yang luar biasa. Udah ada semua sumber informasinya. Sudah ada begitu hebatnya. Ya, ya di sini bilang manusia bertanya, Al-Quran menjawab. Dari situ kita lihat, dengan kita mulai mau belajar kebenaran itu, kita akan dibukakan pintu indera keenam kita, mata ketiga kita. Kenapa kita nggak bisa mengaktifkan itu semua? Ya, karena jasad yang kemampuannya terus menurun. Komponen yang jasad yang tidak dilatih, penilaian manusia yang salah, kehilangan arah mengenai jati diri, ya jati diri yang sebenarnya. Jadi supaya kita itu mulai melatih bukan hanya yang terlihat aja, ya karena terlihat ini menipu. Surat 30 ayat 7. Mulai melatih dengan kalimat Al-Quran, yaitu dengan cahayanya Allah, dengan rahmatnya Allah. Sehingga kita bisa berjalan ke depan itu semuanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ini kita lihat. Kita dikasih ilmu kemajuan yang begitu hebat. Ya, dan kita udah berjanji dengan seluruh kemajuan itu semuanya untuk jalan Allah. Di dalam sholat. Surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, ini wajah tuh, inna sholati, dan seterusnya. Ya, sementara kita apa? Dengan kemajuan ini, ya kita pakai untuk menyia-nyiakan kalimat Al-Quran. Kita tidak mau menggali kalimat Al-Quran. Ya, kita apa? Beralih ke ilmunya, maaf sekali lagi, ilmu meninggalkan Al-Quran. Sehingga seolah-olah semua yang ditampilkan ini baik. Komputer ini baik. Semua kita yang ditampilkan kita sebagai seorang ahli baik. Padahal hati-hati di semua itu ada cobaan. Kalau semua cobaan ini tidak ditujukan di jalan Allah, hati-hati. Takutnya semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, kita nggak pernah. Ya, tidak pernah mau memakai semuanya itu dengan kalimat Al-Quran. Allah udah bilang, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, mereka penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka surah 40-nya 7 ayat 40 tidak akan dibukakan pintu-pintu surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, mereka sudah terpesona, tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan itu. Orang yang melalaikan ayat-ayat kami, tempatnya di mana? Di neraka. Karena apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan kalimat Al-Quran. Ya, nah ini kita lihat musibahnya apa? Ya, kita ditunda-tunda nih, ditutup. Ya, janganlah kamu Muhammad tergesa-gesa memintakan ajab terhadap mereka. Karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya dari hari siksaan untuk mereka. Janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia agar nyawa mereka melayang. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Dan siksaannya nanti, siksaan yang sangat mengerikan. Ya, di akhirat. Kita lihat aja di dunia nih, entah berapa gelombang tsunami, masih belum sadar. Entah berapa nih gelombang yang orang merupakan ayat Al-Quran. Negara Amerika yang katanya super hebat, super maju ekonominya, ada kota yang namanya kota zombie. Ya, kita bisa lihat nih. Ya, coba bayangkan. Ya, nasib mereka nanti di akhirat kayak apa? Ya. Nah, jadi cara menghukumnya yaitu supaya dihukum dulu di dunia, supaya ingat berupa kesempitan, surah 20 ayat 124. Orang yang melupakan akun akan dihukum di dunia dengan kesempitan.
Dan di surat 7 ayat 182 digiring ke arah kematian secara beransur-ansur yang mereka tidak ketahui. Supaya mereka insaf nih surat 32 ayat 21. Ya, azab di dunia sebelum azab yang lebih besar atau di akhirat yang kekal nih. Agar mereka kembali ke jalan benar. Nggak sadar juga, ya udah. Di dunia dihukum, surat 17 ayat 16, di akhiratnya lagi nunggu nih. Ya, oleh karena itu sekali lagi, sudahlah. Mulailah kita berfilosofi, filosofi Al-Quran. Ya, orang yang cerdas itu, dan yang tadi loh, orang yang cerdas adalah dia yang ketika petang akan datang, telah tersedia kayu bakar untuk menghadapi dingin. Dan gelapnya malam yang akan datang. Jadi kita bawalah bekal, sebaik-baik bekal adalah Al-Quran atau takwa. Ya. Nah, hati-hati sekali lagi. Ya, orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, ya, semua yang ada di alam ini yang telah dititipkan sama Allah bisa jadi bahan bakar api neraka. Surat 72 ayat 15. Ya, yang menyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar api neraka. Sama surat 21 ayat 98. Sungguh orang kafir apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar api jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Tidak sesuai dengan janji di waktu sholat, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Harta dan anak, ilmu pengetahuan, badan sendiri, semua jadi bahan bakar api neraka. Ya, terus. Ya, tidakkah kita takut akan mendapat seperti itu? Yang ternyata dihitung-hitung kita berat banget nih cobaannya nih. Ya, berat banget nih nanti di dunia dan di akhirat. Tahukah kamu, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iringan unta yang kuning. Pasti takutlah. Apalagi ukuran waktunya, yaitu ukuran 1 hari di sisi Allah ini 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Makanya pada waktu dibangunkan, ya, mereka tuh tidak pernah merasa seperti tinggal di dunia. Atau seperti baru kenalan aja. Surat Yunus ayat 45. Ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia. Kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka, atau seperti pada waktu orang yang baru berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, terus. Ya, mulailah berkeinginan untuk belajar. Ya, kalau kita udah tahu nih, ya semuanya jadi bahan bakar api neraka. Kita dibiarkan nih sama Allah, yaitu untuk menempuh jalan kesesatan yang nanti ajabnya menjadi lebih berat. Mulailah kita takut. Ya, mulai kita belajar Al-Quran nih. Kenapa kamu nggak menghayati Al-Quran? Padahal Al-Quran itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Padahal Al-Quran itu menjelaskan sempurna untuk menuju ke arah Furqan kebenaran untuk golongan jin dan manusia. Padahal Al-Quran itu bisa dipraktikkan dan diamalkan. Yaitulah bertanya bahwa kita mendapat petunjuk. Surat 39 ayat 18. Itulah orang yang mempunyai akal yang sehat. Ya, kita tidak pernah membuka kalimat Al-Quran. Pertanyaan cuma satu. Apa sih salahnya Al-Quran? Kenapa kita nggak mau nomor satukan Al-Quran dan contoh Rasulnya? Kenapa? Kenapa ini kita membahas Al-Quran dianggap ini tabu? Hah? Ini ilmunya Allah. Kalau ilmunya manusia oke lah. Ini ilmunya Allah. Ya. Jadi kalau ilmunya Allah untuk keselamatan kita sendiri, mulai kita ya filosofinya Al-Quran. Ya, takut gitu. Ajab ini lebih berat nanti. Ya, dan jangan salah. Allah udah bilang di surat 4 ayat 145, bacain dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
Sadaqallahul-azim. Kalau kita lihat definisi munafik apa, Din? Munafik sudah, iya tapi menafikan. Percaya Islam tapi banyak terbalik. Kita salah Tulisannya satu iman, artinya nggak benar. artinya apa? Kita melalui selalu menyalahi janji sama Allah kan? Super munafik nggak tuh? Nah, kita bakal ditempatkan di situ nggak? Surah 4 ayat 145, hati-hati. Ini yang takutin Rasulullah nih. Kok kita nggak sadar juga? Ya, terus kita lihat. Ya, mulailah sekarang ini kita belajarlah ya membuka aktivitas kehidupan kita ini dengan seluruh permasalahan itu dengan Al-Qur'an. Surat 16 ayat 89, surat 16 ayat 64, ya, surat 14 ayat 53, 52, surat 3 ayat 138. Keterangan yang jelas untuk semua manusia. Ya, mau dia level apa? Miskin, kaya, ya. Pelajaran bagi orang bertakwa. Burung aja bisa mengajarkan manusia dengan kalimat Al-Quran. Alam ini bisa mengajarkan manusia dengan kalimat Al-Quran. Ya, pagi dan siang, malam dan siang itu bisa untuk mengajarkan manusia dengan kalimat Al-Quran. Kok kita mau menampik kalimat Al-Quran ini sih? Kok kita tidak mau menambah pengertian kalimat Al-Quran ini sih? Nah, terus, ya, ini kita lihat, ya, orang yang mengikuti kalimat Al-Quran, bahasanya ternyata lebih hebat, ya, nggak ada dibatasin dengan kekayaan. Orang yang nggak mampu pun, kalau berdasarkan kalimat Al-Quran menjadi super istimewa. Sekarang kita lihat, ya, maaf sekali lagi, kita dididik nih. Apakah kita bisa lebih hebat daripada Ronaldo? Lebih hebat daripada Pele? Lebih hebat dari Putriani? Enggak ada. Jadi pendidikan kita apa? Ya, pendidikan kita ya udah mahal. Ya, saya bingung. Pendidikan sekarang mahal sekali. Ya, saya pernah bilang ya sama kepala divisi saya, Dr. Gunawan, Pan, hati-hati. Bayar per semesternya ini udah 52 juta. Bagaimana Anda merekrut calon staf baru? Hati-hati. Apalagi nanti 2 tahun lagi mungkin jadi 70 juta lebih. Ya, hati-hati. Nah, jadi jelas. Ya, kita ini adalah umat terbaik yang paling ditakuti. Melebihi mereka takutnya sama Allah, surat 59 ayat 13. Ya. Nah, sekarang kita udah jelas nih. Pada zaman Rasulullah itu, ya, dengan turun separuh-separuh aja, jadi manusia yang istimewa, ditakutin. Sekarang udah komplit nih. Ya, dulu setiap turun nih, apabila diturunkan satu surah, di antara mereka orang yang munafik, ada yang berkata, siapakah yang di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Dan mereka merasa gembira. Ini udah komplit. Ya, kita menganggap Al-Quran itu udah ketinggalan zaman. Kita menganggap Al-Quran itu mau direvisi. Kita menganggap bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibawa di dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik dan segala macam. Sungguh kurang ajar kita ini. Sungguh sombong kita ini. Ya, kalau sombong seperti itu, hati-hati. Ya, dijelaskan lagi di Al-Quran. Pakailah seluruh yang dihadirkan Allah di dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Entah itu berupa ilmu pengetahuan, entah itu berupa anak, entah itu berupa panca indera kita, ya, entah itu apapun untuk persiapan hari yang kita tidak tahu nih, surat 59 ayat 18. Wahai orang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhitungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah.
Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teliti, direkam semuanya. Ya, walaupun Allah ada di atas arsy, ya, direkam kita. Ya, kita nggak sadar. Ya, hati-hati hari itu, ya, wahai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang perbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Ya, ya. Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Din, ini salah Din ya. Yang mana? Di surat 42 ayat 47 ini copy paste Ya. dari 59 ayat 18 ya. Tapi isinya hampir sama. Artinya hari esok itu hari esok di mana semuanya itu bersaksi di hadapan Allah. Coba bacain deh Din, 42 ayat 47 Din. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 42, surah Asy-Syura ayat 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Shadaqallahul azim. Jadi udah jelas. Ya artinya untuk persiapan untuk hari esok juga sih sama. Ya, patuhi juga karena semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, kalau kita semuanya udah mempersiapkan itu di jalan Allah, ya, kita bukti menjalankan syiar-syiar Al-Quran, surah 22 ayat 32, ya barang siapa melakukan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kalau kita ada konsepnya seperti itu, hati kita ini akan dituntun sama Allah. 129 ayat 69, orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya orang beriman mengerjakan kebajikan diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apabila kita sudah sepakat seperti itu, ya, kita langsung akan diajarkan oleh Allah nih. Allah lah yang akan menjelaskannya. Ya, sekarang kita lihat ya. Nah, kalau kita ada bukti seperti ini, kita lihat kita udah diberi petunjuk sama Allah nggak nih? Din, Ya. kita udah diberi petunjuk sama Allah nggak? Atau minimal sekali kita diberi petunjuk sama Allah? Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, karena yang diuji itu adalah ujian terbalik. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ya, diuji nih. Yaitu Nabi Ibrahim itu Siti Hajar ya, ditinggalkan di padang pasir. Ya, kalau kita lihat kan ini, wah bakal mati, bakal ini, tapi enggak. Nabi Ibrahim diuji anaknya untuk disembelih, ya, dijalanin. Sekarang kita diuji dengan 6.600 yang semuanya serba kebalikan. Pertanyaannya, sanggupkah akan akal ini menerjemahkannya? Enggak akan sanggup. Kita pasti nggak lulus. Sementara kita nggak sadar, ya nggak sadar apa? Kita jadi manusia yang super sombong. Super sombong ini, ya udah tahu tadi tempatnya di mana, kerak neraka. Ya, surah 4 ayat 145, munafik segala macam. Ya, jadi supaya kita seperti itu, jaga. Akal digunakan sebagai alat untuk mencari kebenaran dan memahami eksistensi tiga unsur pokok kehidupan, yaitu manusia, hidup, dan alam semesta. Sehingga akan lahir suatu pemikiran cemerlang, fikru mustanir, tentang kehidupan, tentang alam semesta, tentang manusia. Tiga unsur pokok tadi ada seorang pencipta yang menciptakannya, yaitu Allah. Pembimbingnya itu adalah Rasulullah dengan kalimat Al-Quran. Terus, ya, waspada selalu. Apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Kita dikasih anak, hati-hati. Kita dikasih ilmu pengetahuan, hati-hati. Kalau seorang beriman itu, surah 23 ayat 557, semua yang dititipin Allah ini adalah harus dijawab dengan sangat hati-hati. Ya, karena kita akan diuji dan kita akan mati. Surah 21 ayat 35.
Setiap penjawab akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, jadi sungguh menakjubkan seorang muslimin. Sungguh semua urusan baik. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Dan itu suatu kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar. Itu pun suatu kebaikan baginya. Ya, jadi jangan cuma minta ujian segera berlalu. Minta kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaluinya. Jadikan pelajaran itu semua. Ya, terus. Ya. Mulailah mengolahragakan kalimat Al-Quran yang tadi nih, yaitu dengan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan syiar-syiar Allah surat 22 ayat 32. Selalu mensucikan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Ya, surat 91 ayat 8 sampai 10. Menghilangkan padanya kejahatan, ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, apabila kita udah sepakat seperti itu, ya, Allah akan mengasih Furqan nih. Ya, dengan kita dikasih Furqan, ya, akan nanti setelah terbiasa akan menjadi hukum bandul. Ya, kita akan sadar, oh kita lagi diuji nih. Kita balik lagi, kita minta maaf lagi sama Allah, bertobat lagi, kita tingkatkan lagi. Ya, terus, ya, tingkatkan terus semampu manusia sehingga Allah akan menghapus kesalahan masa lalu. Ya, bayangkan, ya, kita ini nggak seberapa nih, ya, tapi ujiannya sangat berat. Apa, walaupun pendek, itu udah banyak buat dosa, ya, banyak buat dosa dalam waktu pendek, buat dosanya banyak. Mungkin kalau orang dulu buat dosanya dalam waktu panjang, apa kalau diukur, ya mungkin lebih 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 banyakkan kita dalam waktu pendek ini. Ya, jadi hati-hati. Mulailah memperbaiki diri. Surat 16 ayat 119. Yaitu bertobat dan memperbaiki diri. Dan sesanggup kamu untuk menuju ke sana. Bertakwa kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengarlah serta taatilah. Ya, jalankan seluruh kalimat Allah. Entah itu sedekah, entah itu sholat. Semuanya makin sempurna, makin baik. Ya, sampai ajal datang kepadamu. Istiqomah. Ya, sesungguhnya orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, terus. Ya, jadi kalau kita udah sepakat seperti itu, ya kita tahu seperti itu, ya, mulailah kita menggali Al-Quran. Seluruh yang tertulis di Al-Quran sudah diperhitungkan dengan cermat untuk manusia agar selamat dunia dan akhirat. Buku Al-Quran adalah buku yang menjadi standar di seluruh alam. Manusia, jin beserta isinya. Dari seluruh yang maha pencipta, yang mengetahui dari mulai pertama dibuat di alam beserta isinya. Tujuan pembuatannya agar memakai buku standar tersebut untuk menjadi rahmat, karunia, nikmat selama di dunia. Menjadi semua kenikmatan tidak terhingga di hari pengadilan Allah. Menjadi keyakinan bagi yang menjalankannya untuk menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Menjadi keyakinan tidak terhingga semua yang menjalankannya karena kebaikan kita akan saling tolong-menolong. Akan menjadi gelombang selanjutnya bagi generasi selanjutnya. Menjadi penyatu seluruh resonansi yang ada di alam beserta isinya. Menjadi gelombang resonansi limpahan rahmat tidak terhingga bila semuanya mengikuti. Sebaliknya menjadi gelombang yang menghancurkan apabila melanggarnya. Menjadi gelombang kehinaan yang menurunkan derajat manusia menjadi lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah atau sama seperti mayat hidup yang bisa berjalan. Marilah sekali lagi mengertilah maksud seluruh yang tertulis di Al-Quran. Praktek dan latihlah terus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bila terlupa akan menjadi sensor yang akan mengingatkan kita dan meluruskan kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Sama bertanya. Nah, Ini dari tadi ada keterangan yang kita di layar tadi, yaitu surat 24 ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah ini di Al-Quran saya bacain ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan. Oke deh, kita paham ayat-ayat Al-Quran itu memberi penerangan. Kita percaya ada semua ayat memberi penerangan buat kita. Dan sini ada lagi keterangannya. Dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini saya nggak tahu juga contoh orang terdahulu yang kita ambil itu apa. Dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini kalimat ini yang saya kurang paham, dokter. orang terdahulu itu misalnya dari mulai siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan apa? Dia berdoanya apa? Wala robbana zalamna anfusana wa taghfirana wa tarhamna wa nakunana minal khasirin. Ya, Nabi Adam itu kalau kita lihat orang yang udah pengalaman di sorga nih. Begitu turun ke bumi, ya gelisah dia, takut dia. Apa jawaban Allah? Hai Adam, turun aja lu ke bumi, kulnah bitu min hajami apa imayatianakum ini dan paman tabiyaudaya palahukun alaihim walahum yajanun. Al-Baqarah 38. Udah lu turun aja ke bumi, gak usah takut dah. Ikuti buku petunjukku, masa nggak ada nanti nggak ada rasa takut dan gelisah. Ya, terus udah gitu apa? Ya Allah, bagaimana aku cara mengolahnya, belajarnya? Alaji alamal bil kalam, alamal insana malam ya'lam. Ya, surat 90 berapa Din? 6 ayat 4 sampai 5. Aku akan mengajarkan kamu dengan pena apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana kalau seandainya aku luka? Aku tolakna insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Ya, tubuhmu sangat sempurna, kita hitung nih kalau ada luka ada 13 faktor pembekuan tuh di situ. Ya, kalau ada luka selain faktor pembekuan itu akan menjalin untuk membentuk kolagen. Dari kolagennya itu akan membentuk rangkaian cerita untuk epitelisasi atau bridging daripada untuk membentuk kulit segala macam. Itu udah ada semua. Ya, terus pada waktu itu umurnya Nabi Adam itu surat 29 ayat 4, Nabi Nuh itu 29 ayat 14, 1000 dikurang 50 tahun. Ya, yaitu 950 tahun. Ya, tingginya kalau kita lihat nggak tahu di YouTube itu tingginya sekitar 30 meter. Ya. Nah, pertanyaannya, kita dia nggak berpikir nih. Ya, di umur segitu ya cuman menghasilkan orang yang ngikutin Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Ya, 80 orang kalau dilihat jadwal dakwahnya itu berapa lama tuh? Lama itu. Katakanlah 100 tahun lebih. Rasulullah ini berapa tahun? Kalau dia mulai dijadikan ini 23. cuma 23 tahun. Sampai sekarang. Ya. Nah, jadi makanya di situ dibilang belajarlah kamu contoh-contoh dari yang sebelumnya nih. Ya, umat-umat yang sebelumnya. Ya. Kita lihat nih, misalnya Nabi Musa nih. Katakan umurnya atau Nabi Ibrahim umurnya antara 300-400 tahun. Ya, 340-400 tahun kita, waduh, ini masa yang luar biasa ini ya. Nah, sekarang kita dikasih umur tadi, umur 70 tahun, pikun. Kita nggak mau belajar, dituntut sama Al-Quran yang bisa membebas itu semua tuh. Kekurangan umat-umat dahulu terbebas sama Al-Quran. Ya, kelebihan umat-umat terdahulu, misalnya kita sekarang mau niru nggak bisa. Tapi dengan Al-Quran kita bisa membebas itu semua. Kita nggak mau belajar. Nah, jadi di situ jelas ya, kaum Nabi Ad segala macam sampai dia menyombongkan diri itu tadi. Emangnya Allah itu lebih kuat mana sih daripada saya? Ya, saya kan umurnya panjang, kuat. Ya, apalagi yang sekarang ya makin sombong. Stephen Hawking bilang,
tidak ada Tuhan kecuali ilmu pengetahuan. Waduh, super sombong banget. Dia nggak sadar dari mulai berdiri, dia akhirnya jalan seperti orang nggak ada manfaatnya, itu di kursi roda. Berarti dia ngatur. Ilmu pengetahuan yang dibangga-banggakan Stephen Hawking bisa menyelesaikan permasalahan itu, bisa berdiri lagi dia, atau bisa menyetop 1 menit. Nggak bisa. Atau dia bisa menciptakan pencernaan dengan obat-obat yang mahal bisa jadi lebih hebat. Nggak bisa. Jadi kesimpulannya Pak, semua udah ketentuan kalimat Om. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita tidak tahu nih, kita nggak ngukur-ngukur, cuman satu kalimat yang saya sebut. Manusia zaman sekarang ini adalah manusia yang super sombong. Betul. Dikasih buku istimewa nggak mau. Yang dipilihnya buku 2 tahun, 3 tahun. Atau 5 tahun. Aneh nggak? Kurang lebih begitu ya, Bu Marnis ya. Iya, iya dok, makasih dok, jadi paham. Dok, mau tanya dok, terpunya. Ya, Eh, kalau melihat Al-Quran ini kan mukjizat ya, eh, yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang akhirnya mendapat kepada kita. Nah, banyak sekarang orang sudah memahami Al-Quran, sudah menghafalnya. Tapi kan kalau Nabi Muhammad diturunkannya kan untuk mengubah akhlak. Tapi banyak ternyata yang, ya maaf saja saya melihat, ya apakah memang ini sudah azab dari Allah juga saya nggak tahu. Di pesantren itu kan banyak yang hafiz Quran, ya guru juga ya Quran. Tapi ya akhlaknya tidak, malah lebih parah memang ya. Terjadi apa pelecehan seksual dan apa macam-macam. Nah ini apakah memang itu manusianya yang memang tidak memahami Al-Quran, padahal dia hafiz dok. Ini kira-kira eh, apa yang penyebab utamanya kira-kira ini dok? Itu yang peran saya yang pertama dok. Nanti menyusul yang kedua, silakan dok. kalian aja yang keduanya. Jadi semuanya dijawab. Oke, yang kedua gini. Saya coba membaca surat Al-Mudaththir surat 74 itu ayat 9 ya. Yang paling sulit itu kalau sudah ditiup sangkakala. Ya, ayat 9. Coba nanti baca, tolong Yadin ya. Al-Mudaththir ayat 9 ditiup sangkakala. Nah, ayat 10-nya itu hanya orang kafir, tidak mudah bagi orang kafir. Nah, itu maksudnya, nah, kita ini kan orang yang beriman. Nah, itu penjelasannya bagaimana tuh, Dok? Itu aja dulu, Dok. Nah, jadi gini ya, hati-hati sama musuh-musuhnya Allah. Musuh-musuhnya Allah ini belajar Al-Quran. Ya, musuh-musuhnya Allah berusaha menggali supaya menghancurkan Al-Quran ini, menghancurkan umat Muslim ini dengan gaya kebalikan Al-Quran. Ya, misalnya dia melihat nih pesantren ini adalah sumber yang hebat untuk generasi yang akan datang. Disusupin nih, maaf sekali lagi, orang lesbi. Disusupin nih orang-orang yang apa? eh, orang gay. Udah selesai. Makanya pengurus-pengurus pesantren ini harus waspada, ya, disaring, ya, supaya waspada ini apa? Al-Quran itu harus dipraktekkan sehingga tahu kehebatannya, ya, tahu kehebatannya Al-Quran. Sekarang saya tanya, Oni, ya, udah baca Al-Quran ini, tahu nggak kehebatan Al-Quran? Sebelumnya dah, Sebelumnya nggak tahu kalau yang ya, sekarang. ya, ternyata bisa diselesaikan semua itu dengan Al-Quran. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, kita ini sebetulnya zamannya maju atau mundur? Jauh mundur, Dok. Jauh mundur. Kenapa? Seharusnya kita lebih maju seperti lebih dari zamannya Rasulullah. Kenapa? Al-Quran udah komplit. Faktor pendukungnya udah ada.
Yang dibahas apa? Masih gaya zaman Rasulullah. Harusnya yang dibahas ini selain suaranya yang merdu, ya, dengan melakukannya sehingga berlinang air mata, ya, ilmu pengetahuannya juga harus digali sehingga orang memang saya lu harus baca Al-Quran, memang saya harus menomorsatukan Al-Quran. Jadi seluruh pesantren ini mulai berkaca diri untuk menggali kalimat Al-Quran ini selain dengan suaranya, ilmu pengetahuannya, cara mengaplikasikannya. Kalau udah seperti itu, dengan kegiatan seperti itu, insya Allah nggak banyak waktu terbuang, yang insya Allah akan apa? Hebat. Karena dia pola pikirnya pola pikir Al-Quran semua. Ini yang kita kurang. Ya, makanya saya selalu berpesan, kalau saya ngasih ceramah di pesantren itu, tolonglah. Mereka itu udah dititipkan, ya, sama orang tuanya untuk digembleng menjadi manusia yang super istimewa. Ya, tolong camkan itu, dibayar lagi. Udah digembleng itu bayarnya paling tinggi lagi. Cuman dapat ilmu, maaf sekali lagi, maaf, bukan untuk merendahkan. Kalau cuma ilmu hafalan aja mah, gampang aja. Ngapain harus sekolah pisah sama orang tuanya? Ya, ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita gali. Ya, sehingga kita sadar bahwa itu tuh anak itu semua yang dititipin, itu titipan. Ya. Nah, ini harus kita balikan ke situ. Sehingga kejadian-kejadian seperti sekarang ini terjadi, nggak akan terulang. Apalagi pimpinan pesantrennya ada yang bilang, Rasulullah itu adalah Al-Quran itu diajari nama orang-orang yang sebelumnya. Nih ayatnya nih. Waduh, pesantren apa? Ya tau lah. Oh, ini tahu nggak siapa yang ngomong gitu nih? Tahu dok, di dalam Ya kan? Ketuanya pesantren Al-Zaitun. Ya Allah. Salah banget yang ngerti ini. Ya, coba bayangin. Apalagi ada pimpinan pesantrennya yang kemarin yang bilang tuh, Al-Quran itu harus direvisi. Karena udah ketinggalan zaman. Bagaimana? Ini harus ditentir lagi nih. Ya, kenapa? Dia nggak mau mengaplikasikannya, merekam dirinya ini dengan kalimat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini seperti bahasa yang hambar. Ya, hambar. Nggak ada analisanya sama sekali. Nggak ada analisanya. Ini yang bahaya. Ya, nah itu harus berubah. Makanya mudah-mudahan ya, katakanlah saya nggak bisa untuk ngasih di pesantren-pesantren itu segala macam, atau mereka juga merasa iri sama saya, atau mereka menganggap saya nggak pantas di sana, ya silakan aja. Tapi lihatlah, kajian-kajian saya udah ada, belajar, mulai merenungkan, ya, sehingga bisa mereka untuk dipakai di pesantren mereka. Insya Allah jadi manusia yang hebat. Yang kedua apa tadi nih? surat Al-Mudaththir 74 itu ayat 9-nya kan hari yang paling sulit bagi kita itu kalau sudah ditiupkan sangkakala. Tapi ayat Itu 10-nya bagi orang kafir. ya balik hal kafir tidak mudah. Berarti itu orang kafir tidak mudah kan. Nah, Nah, bagi orang muslim enggak. Bagi orang muslim enggak. Makanya Allah bilang di surat 20 ayat 115. Baca deh. Tolong Din. Ya, surat 20, surat Toha, ayat 115. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha, ayat 115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. 20 ayat 105, Din. Sorry. Aduh, lupa saya. Mulai surat 20 ayat mulai 105.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 105. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru yaitu malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau Din, pertolongan. Din. Ya, Itu kan subhanallahilazim. suasananya berat ya, Din. Ya, Suasananya aneh. Ya. Nah, pada saat itu, ya, orang-orang yang beriman itu surat 4 ayat 40. Nggak ada rasa khawatir. surat 4 ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Shadaqallahul azim. Sorry, surat 20 ayat 112. Surat 20 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 112. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya. Dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Shadaqallahul azim. Jadi nggak ada rasa khawatir. Bahkan waktu menerima timbangan amalnya. Surat 69 ayat 19. Dia yakin. Ya. 29 surat Al-Haqqah ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Shadaqallahul azim. Lanjutnya, Din. Ayat 20-nya. 20-nya, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ya. Jadi orang muslim itu nggak ada takut. Karena dia yakin. Kenapa? Jangankan di akhiratnya. Waktu dia sakratul mautnya, dia senyum. Surat 16 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. 16 An-Nahl ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat itu mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nggak ada rasa khawatir, senyum dia. Seperti senyumnya Rasulullah waktu ditawarin, saya mau cabut mau mencabut nyawamu ya Rasulullah. Aku udah rindu untuk ketemu Allah. Ya, makanya Allah bilang ya, orang kafir itu dia tahu. Ya, begitu dia ditujukan neraka jahanam. Ya, surat 89 ayat 23-24 baca tadi. Baru dia tahu nyesel dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23-24 surah Al-Fajr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Shadaqallahul azim. Apalagi surat apa, Din? Surat An-Naba 40. 40. Oh.
Ya laitani kuntu turoba. Aduh, Oh, enak oh. kali kalau aku udah di tanah. Ya, jadi mulai makanya sekali lagi ya, kalau kita nggak takut dari guncangan itu, yang satu tadi surat 20 ayat 105 107, yaitu gunung-gunung nggak ada, matahari itu apa satu satu apa Jengkal. satu jengkal, kita nggak takut nih. Kalau kita supaya nggak takut ya kita harus membiasakan diri di dunia ini, ya. Jadi kita tenang. Waktu matinya insya Allah juga kita tenang. Nanti waktu ketemu Allah juga tenang. Terus sudah gitu dilihat Rasulullah mukanya bercahaya. Surat 3 ayat 107. Baca deh. Di. Surat 3, Surah Al-Imran ayat 107. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu dalam sorga, dan mereka kekal di dalamnya. Surgallahul-azim. Jelas. Ya. Nah, kurang lebih gitu nih ya. Ya, makasih dok. Jadi alhamdulillah kita muslim aja udah cukup lah ya. Walaupun Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dok, tapi ada dua, boleh nggak dok? Boleh aja. Ya, pertama Mudah-mudahan beda-beda saya bisa tipis sama jawab. pertama pertanyaan dokter Onis tadi. Ya siapapun mungkin walaupun hafizo atau hafiz, ya kembali lagi ke akhlak atau adab ya dibanding dengan ilmunya. Tapi kalau menurut saya sendiri kadang-kadang juga merasakan dok. Contoh realitanya aja nih dok, maaf nih dok, saya lihat dulu peserta, ada istri saya nggak nih gabung, oh nggak ada. Jadi ada pengalaman khusus dok, pengalaman khususnya gini dok, kita lagi naik motor atau naik mobil di Grab gitu ya, nggak duduk di depan, buat nyalip nih ada motor R series, celengannya kelihatan. Astagfirullah, padahal kita lagi murojaah dalam hati, kena kelepak tuh dari belakang sama istri. Padahal kita juga tahu lobang, akhirnya kita nabrak lobang, itu baru di jalan. Belum kalau udah nyampe mall makan. Sebelah kiri ketek, sebelah kanan paha, sebelah pojok kita main-main bangku lagi makan paha. Sebab bingung, makanya kita perlu selalu banyak istilah itu yang paling ada rasa khauf kita untuk buat menjaga, membentengi kita. Karena kenapa? Itu akan merusak hafalan kita sendiri atau mungkin kita yang sudah terbiasa dengan kalamullah yang kita baca, tapi dengan gitu keluar, itu godaannya sangat luar biasa dok. Walaupun kita sudah baca doa Bismillah tawakaltu, apapun itu godaan di luar tuh lebih dahsyat. Walaupun kita sama istri, itu pohon penjelasan itu yang pertama tuh dok. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi mengenai hati. Dokter tadi menjelaskan tentang hati yang keras dan hati yang sehat. Di sini adalah pertanyaannya mengenai hati yang keras atau kolbun mait. Jadi ketika kolbun mait itu kita menghadapi seseorang yang memang sudah susah diberikan kolamullah nasihat atau mungkin menganggap dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya, seperti itu aja, atau mungkin dia akan tidak terbiasa merasa nggak terima apa yang kita bacakan kalamullah itu sendiri atau firman Allah yang menasihati secara pelan-pelan, maupun malah mungkin dia akan menjadi bosan untuk ketemu dengan kita. Itu pertanyaan yang kedua mengenai masalah hati itu dok. Pertanyaan yang kedua. Jadi saya ada dua pertanyaan tadi ya, mengenai masalah tadi godaan di luar yang berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, sama yang mengenai masalah hati yang keras atau kolbun mayit itu sendiri. Itu aja dok. Makasih dok. Jadi apa yang mau ditanyain? Itu pertanyaan tadi. Kalau mengenai masalah hati, kira-kira kalau hati yang keras tadi itu kira-kira bagaimana sih cara menghadapi orang yang hatinya keras? Kita itu tugasnya hanya memberi nasihat. Betul. Ya, masalah dia mau menerima mau enggak itu urusan belakangan. Ya, Rasulullah aja tadinya dia sedih memberikan nasihat itu, ternyata dikesampingkan.
Ya, sedih dia. Makanya ditegur sama Allah surat 6 ayat 35. Kamu nggak usah bersedih ya Rasulullah. Ya, yang ngasih petunjuk tuh aku. Baca deh gitu. Nanti kalau kamu sedih, nanti kamu bodoh. Ya. Surat Al-An'am ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, hai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau membuat tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Shadaqallahul azim. Ya, jadi Rasulullah lagi ditegur. Ya, makanya Rasulullah bilang di surat 28 ayat 5 baca deh. Kamu hanya berikan nasihat, nanti yang ngasih petunjuk tuh aku. Ya. Surat 28 ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, engkau hai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita mau diberikan petunjuk sama Allah, kita harus nyambut. Ya, harus nyambut. Ya, kalau nggak ada usaha kita menuju ke sana, nggak bakal bisa. Ya, kita susun strateginya. Ya, nah kalau udah disambut itu kita latih terus. Ya, sucikan. Makanya Allah bilang, "Fala mau fujuroha wa taqwaha wa ta'ablaman zakaha wa taqabaman dasaha." Selalu bersihkan hatimu dengan Al-Quran. Ya, dengan kita membersihkan hati dengan Al-Quran, insya Allah hati kita tuh sebersih-bersihnya. Ya, kenapa? Rasulullah ini hebatnya itu selalu membersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 2 ayat 97. Baca dah. Auzubillahi Malaikat Jibril minasyaitonirrajim. itu memasukkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah. Ya. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa atau kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Ya. Rasulullah seperti itu. Kita harus seperti itu. Kan kita cuma nyontoh gaya Rasulullah. Ya kan, Din? Ya, ya. Ya, kita contoh gaya Rasulullah. Makanya Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibu li wal yu'minu bi," dan seterusnya kan. Surat 31 ayat. Fayafilakum junubakum, ya. Ya, surat Nah, 331. surat 3 ayat 31. Contoh aku kalau mau disayang Rasul, mau disayang Allah. Udah itu aja. Ya, Rasulullah sucikan hatinya dulu dibelah melalui air jam-jam. Enggak, kita nggak perlu itu. Ya, masukin aja. Jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan tanda kita mau menjalankan itu tanda orang bertakwa. Kalau udah ada tanda orang bertakwa, nanti Allah ngasih petunjuk terus. Ya, makanya Allah bilang surat 22 ayat 32 baca dia. Tanda kamu bertakwa itu menjalankan syiar-syiar Allah. Ya. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita udah takwa hati, ya, ditunjukin sama Allah nih. Ya, surah 47 ayat 17 ditambah. Tambah. Surat 47 ayat 17 surat Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Ya.
Kalau udah jalan ketakwanya nih, dikasih furqan, dikasih hikmah, dikasih semuanya, dibukakan pintu rahmat, ya. Jadi udah jelas. Jadi Al-Quran itu nggak bisanya diapal aja begitu aja, di ngertiin, dijalankan dengan kehidupan sehari-hari. Kita tambah terus. Insya Allah kita akan selamat. Ya, insya Allah kita akan apa? Akan nggak tergoda lah. Yang tadi dibilangin celengan apa segala macam lah. Yang termasuk jaga pandangan tadi ya dok ya. Ah, iya. Ya baik. Benar-benar. Terus apa lagi yang kedua? Tadi sudah mengenai masalah hati yang keras dok. Nah itu caranya begitu. Diolahragakan. Iya. Ya. Nah ini yang seharusnya sekali lagi dilatih. Entah itu di mana lah, itu apalagi di pesantren. Ya, Dok, ini kita apa terkontaminasi orang anak-anak pesantren zaman sekarang pada saat dia liburan di rumah, orang tua tidak mengawasi, akhirnya dia kena itu tadi, dikasih fasilitas handphone, jadi kemana-mana, maka rapuh lah dia punya ini apa namanya, dia ilmu atau dia punya hafalan atau sebagai apa yang dia dapat di pesantren, apa seperti itu juga dok? Sekarang saya tanya, Orang tua. ya orang udah dididik bagus-bagus nih. Betul. Gara-gara berzina hilang kan amal ibadahnya semua kan. Gara-gara korupsi hapus kan. Nah, sekarang didikan pesantren nih 2 tahun atau apa setiap bulan atau per 6 bulan semester baru dia pulang. Begitu pulang dikasih waktu liburan 2 minggu atau seminggu. Di situ nggak dikontrol lagi nih. Ah udah hilang deh. Nah itu maksudnya. Ya, udah hilang. Ngelihat apa yang tadinya susah ngelihat, maaf sekali lagi, di HP itu film-film porno segala macam, begitu pulang ke rumah, oh ibunya nggak mensortir nih, keluarganya nggak mensortir, ya udah ngelihat dipuasin. Ya, jadi hati-hati, tetap harus dipertahankan. Ya, lihat aja dulu tuh, ya anak-anak pesantren nginep di rumah saya tuh, oh udah bangunnya aja jam 11 siang, ngamuk saya. Ya, kamu ini bagaimana sih didik pesantrennya? Sedangkan saya udah dididik pesantren, ya sholat tahajud dijalanin, bangunnya aja untuk itu dibangunin, nggak ada kontrol. Ya, seharusnya kalau kita udah terbiasa, dia secara refleks tuh bangun untuk dikontrol, bangun malam hari untuk sholat tahajud, bangun untuk baca Al-Quran. Ya, emang godanya banyak, tapi di situlah ada godaan, ada sesuatu yang cara menyelesaikannya yang terbaik. Kurang lebih gitu ya, Dian ya. Baik dok, ya dok. Terima kasih dok. Ada lagi mau tanya? Nambah dikit dok. Itu mengenai hafalan Al-Quran itu pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Ya guru, kenapa belakangan ini hafalan Al-Quranku kacau? Mungkin kamu maksiat. Maka Imam Syafi'i mengingat-ingat, oh waktu itu dia melihat pakaian wanita yang tersebak sedikit. Nah, jadi memang itu mesti seperti itulah. Ngeri. Ada maksiat, maka bacaan Quran hilang. Jadi itu ngelihatnya nggak sengaja dok. Itu ngelihatnya nggak sengaja itu. Nggak dilihat rezeki dok, bener kan dok? Harus pakai kacamata kuda berarti dok. Waduh. Waktu zaman Rasulullah ya, itu sahabat Rasulullah itu ada ceritanya, dia kalau berperang itu di lini terdepan untuk mati syahid. Ya apalan Al-Quran jago. Ya, suatu hari dia lihat di balkon Romawi itu ada cewek cantik. Dia ngeliat, aduh cantik banget nih. Dia berniat untuk melamar. Dan ramalan itu dikasih syarat kan sama ceweknya. Kamu harus lepaskan Islam.
Oke? Kalau mau, saya terima amaran kamu, kata cewek itu. Dia lepasin. Mulai saat itu, hilang seluruh hafalan Al-Qur'annya. Saat itu juga, ya, itu hati-hati makanya. Ditutup. Kenapa begitu? Karena dia lebih memilih dunia. Makanya Allah bilang di surat 16 ayat 107, 108, baca deh. Begitu dia milih dunia, hilang hafalan Al-Qur'an. Tertutup. Kenapa hilang dan tertutup, Dok? Karena Al-Quran hanya hati yang bersih suci dalam hati tadi, Dok. Jadi, Iya. Makanya dia nggak boleh campurin. Ya, coba baca deh. Surat 16 ayat 107, 108. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16, surat An-Nahl ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita mau Al-Quran ini bersemi di jiwa kita, ya, mulai diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan. Ya. Nah, itu supaya kita hatinya bersih, sehingga nerima Al-Qurannya enak. Kita menghayal kalimat Al-Quran ini jadi nikmat. Menghayal ilmunya Allah ya. Menghayal gayanya Rasulullah. Kok bisa ya ini segala macam. Oh, gue ada yang Mulai nanya. Saya coba menyikapi kembali ke judul tadi, Dok. Yang kemarin dokter juga sudah sampaikan. Saya menyorotkan di situ kan bagaimana azab orang-orang sebelumnya dan azab sekarang, mana yang lebih berat dan lebih ringan. Saya berdasar tadi yang dokter sarankan waktu itu surat Al-Baqarah 54. Bait sekolah Musa li qaumi ya qaumi inakum jalamtum anfusakum dan hadilah dan seterusnya. Di situ memang ada tentang azab yang berjolim, berbuat menentang Allah dan menyembah anak sapi itu waktu itu. Disuruh bunuh membunuh. Itu syariat waktu itu. Nah, kemudian surat Al-Ghafir ayat 4 dan Mujadilah ayat 5. Banyak ayat-ayat lain di situ dikatakan inna yuhadillah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, kemudian dan menentang ayat-ayat Allah, azabun muhin, Allah azab dengan yang hina. Bahkan di situ juga kubita kama kubita ladzina min qablihim, bagaimana Allah akan menghinakan sebelum kaum. Nah, itulah yang dokter coba dari judul saya coba simak. Nah, model azab sebelum Rasulullah saya simpelkan itu, dan model azab sesudah era Rasulullah. Nah, itu ada beberapa model, Dok. Itu kenapa? Karena mereka tadi poinnya sama, yang menentang Allah Rasul, kemudian ayat Allah, kemudian mengolok-olok. Nah, 3 poin itu. Kemarin dokter menambahkan tentang orang-orang sombong. Betul, sombong sedikit pun tidak masuk surga karena itu sendang Allah. Bahkan terakhir kemarin saya sempat di salah satu khatib, Pisakar. Jadi orang beriman yang karena cuma sholatnya, dia tidak beramal, tidak memikirkan yatim pun neraka sakar. Begitu juga tadi yang hafidz, yang segala macam. Karena apa? Dia niatnya salah. Jadi konsekuensinya, karena sebab kenapa Allah azab, kenapa Allah siksa. Itu karena tidak lurus, ibaratnya Al-Quran tidak diamalkan seluruh-seluruhnya.
Itu poin satu dampak. Dan nah, persoalan bagaimana azab zaman dulu, zaman sekarang. Kalau saya nggak berani mana yang lebih keras, tapi kalau bahasa Al-Quran, jelas ayabun sadid, ayat yang sangat pedih. Contoh yang di ekstrim di Quran, mungkin dokter lebih tahu, Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya Hamam, Korun. Itulah contoh-contoh yang diajak Allah sebelum Rasulullah, zaman Musa. Bagaimana zaman Rasulullah? Ada bab munafik. Munafik itu asfala safilin. Di surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fiha jahannam. Ulaikum ashabul apa? Nar, neraka jahanam itu. Nah, itu konsep azab di dalam era Rasulullah. Tabat yada itu Abu Lahab. Abu Jahal di surat Al-Anfal. Nah, bagaimana konteks tadi ringan atau berat? Paman Rasulullah meninggal, tidak bisa kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah minta mohon, yang saya simpulkan di sini, mohon doa. Ternyata tidak dikabulkan karena walaupun itu nggak ada, tapi Allah memberi ringan. Memang di dalam berbagai neraka itu ada kafir diajab dengan ringan. Dengan ringan aja pun mendidih palanya. Jadi kita jangan main-main dengan azab ini. Dokter juga ingatkan kita surat Al-Baqarah. Yahudi Nasrani menganggap masuk surga walaupun cuma sehari masuk neraka. Kan nggak ada yang berani begitu kita orang mukmin. Persoalan kita orang Islam, kenapa sakar itu kita masuk di situ dok? Dan kita Islam dari itu azab-azab di era Rasulullah. Begitu juga tokoh dunia yang dokter saya ngomong, Mussolini itu begitu mayatnya ditolak. Fir'aun di surat apa itu saya nggak lupa dok. Bumi, langit semua menolak tentang Fir'aun. Begitu juga Mussolini. Bahkan kalau kita nuntut ilmu, ikan makhluk seluruhnya mendoakan. Nah inilah bagaimana kalau kita taat. Itulah konsep yang saya coba simpelkan yang dokter sarankan itu. Jadi ada yang memang azab sebelum Rasulullah, azab yang era Rasulullah, dan bagaimana ringan beratnya, itu sudah ada model kalau saya coba simpelkan. Kalau di akhirat jauh lebih berat dan kita jangan main-main. Saya rasa itu dok. Jadi itibar dari dokter yang tema ini, jangan kita main-main dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-firman Allah, dan ya sesuai dengan surat Az-Zukhruf yang dokter sampaikan. Janganlah kita di dalam hati kita tidak ada Al-Quran. Janganlah berpaling dengan Al-Quran. Nanti Allah isi final korin. Jadi diisi dengan korin setan. Demikian dok. Jadi saya coba menyikapi. Yang beriman pun diajak dok. Di kalimat sakor itu ada khusus neraka-neraka yang itu menurut yang saya coba baca. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, sekali lagi, ya, kan tadi udah saya kasih tahu, kita ukurannya, pertanyaannya, ya, kita ini dikasih waktu terbatas. Kita dituntun sama kalimat istimewa, ya, tapi kita nggak mau menyentuh kalimat Al-Quran ini. Kita tidak mau mempraktekkan kalimat Al-Quran ini, ya, padahal kita sering berjanji sama Allah. Ya, makanya Allah bilang, apabila kamu melingkari janji-janji terhadap Allah, Allah nggak mau mensucikan kita, nggak mau memelihara kita, nggak mau menengok kita nih. Surat 3 ayat 77 baca tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Allah tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Mereka azab yang pedih. Tuh surat 7 ayat 40. Nggak bakal bukakan pintu surga. Kira-kira azabnya beratnya. Nah, kenapa? Kita super sombong.
udah umur terbatas, 23 tahun. Nggak bisa memakai kalimat Al-Quran ini. Padahal di zaman Rasulullah, begitu turun satu ayat, mereka senangnya bukan main. Ya, seharusnya kan kita meniru ini. Surat 9 ayat 124 begitu turun satu ayat ya, mereka senang. Sekarang saya tanya, orang beriman sekarang udah turun satu komplit Al-Quran, senang nggak? Enggak. Mau nggak kita menggali aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan kalimat Al-Quran? Enggak. Tabu nggak Al-Quran? Tabu. Ya, kira-kira kalau seperti itu, ya makin jauh nggak dari Al-Quran? Makin jauh. Kalau makin jauh akibatnya apa? Ajabnya menghinakan. Oke, kita umat Rasulullah dikasih. Wahai jiwa yang telah menjalimi dirinya sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah akan mengabulkan dosa. Walaupun dia datang dengan setinggi langit. Pertanyaannya, ada nggak kita bikin strategi itu? Asal memperbaiki diri. Surat 16 ayat 119. Ada nggak? Kalau enggak, ya Allah nih lagi ngitung nih dengan hitungan cermat nih. Ajab yang mahal luar biasa. Ya, surat 65 ayat 8 tadi. Sangat pedih hadiahnya. Ya, coba baca Dadin, ulang lagi sekali lagi Din. 65 ayat 8. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka Allah buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan Allah azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Sadaqallahul-azim. Nah, sekarang kita nih dikasih jaminan Al-Quran ya untuk memperbaiki diri. Sampai mati kita nggak memperbaiki diri, sombong nggak? Sombong. Akankah ditolong sama Rasulullah? Enggak. Enggak, hati-hati. Ya, Rasulullah akan memberi syafaat asal umatnya mengikuti. Entah itu posisinya yang diikutin di mana. Mau detik-detik mati, insya Allah Rasulullah akan ini. Kalau sampai detik-detik mati, enggak. Atau umatnya yang udah ngikutin terus berubah. Ya, jadi hati-hati bermain dengan kalimat Allah nih. Ya, hati-hati. Karena sekarang ya contoh kita dikasih buku nih untuk syaratnya lulus, kamu harus buku ini, harus ngelotok semuanya. Kita nggak buka nih. Kira-kira melecehkan nggak? Pasti nggak lulus deh. Ya, mau anak siapa kek kalau kita kalau ini ya konsekuen ya. Enggak. Apalagi itu di depan Allah. Yang semuanya dititipin Allah ini, yang seharusnya dengan kalimat Al-Quran ini menjadi istimewa, ya semuanya nggak ada syafaat. Kira-kira cobanya berat nggak? Udah nggak ada syafaat, semua ditimpukin jadi bahan bakar api neraka. Berat nggak? Tadi surat 72 ayat 15. Berat. Udah ditimpukin bahan neraka, nggak bakal dilihat sama Allah, nggak bakal disucikan sama Allah, nggak bakal dipelihara sama Allah. Berat nggak nih? Berat ini, jangan main-main ini. Ya, ya, cuma punya waktu sampai ajal di tenggorokan. Surah 4 ayat 18. Pakai dong. Ya, pakai. Makanya dicontohin umat-umat yang sebelumnya tuh. Super hebat, super ini. Kita super lemah, super ini, segala macam kita nggak mau. Ya Allah, bagaimana Allah mau ini?
Kayak nggak dipelajarin, nggak diolahragakan. Kasarnya begitulah, ya. Nah, jadi makanya saya selalu bilang, tolonglah baca Al-Quran ini dibikin jadi suatu cerita yang jelas, ya. Bikin ceritanya jadi jelas, ya. Jadi kita bisa tahu nih, ya, posisi kita di mana. Karena Allah udah bilang nih, Al-Quran alif lam ra, kitabun ukimat, ayatul semua fusilat, dijelaskan, diturunkan secara rapi, dijelaskan secara rinci. Ya, surah 11 ayat 1. Ya, bikin jadi cerita rinci. Nasib kita itu nanti di mana? Ini kan meramalkan masa depan ribuan tahun yang kita nggak tahu nih. Ya kan? Makanya Allah bilang, surah 47 ayat 42 ayat 47 tahun. Surat 42. Dok, surat berapa? 42. 42, Iya, 47. tadi saya dengar 42, 47. Oh, ya. Auzubillahi 42 ayat. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 42 surah 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Sadaqallahul-azim. Putus sama dok. Iya, itu Dr. Ahmad Kudin nggak ada suaranya. Jadi sekali lagi cara gitu ya, cara mengartikan menyusun kalimat Al-Quran ini jadi suatu cerita, menjadi suatu ini, kita jelas nanti. Ya, kita bisa menghitung itu, kita bisa membuat cerita menarik lainnya nih. Ya, disitulah kita belajar Al-Quran, ya seperti itu, ceritanya jadi jelas. Ya, coba bayangkan ya, misalnya Rasulullah nih, karena bisa Rasulullah jelasinnya. Ya, paling Rasulullah yang meramalkan, oh nanti akan kejadian gini. Tapi dibuktikan itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, yang bisa melihat masa yang akan datang. Ini kan kita mau melihat cerita masa yang akan datang. Kejadian kita ini seperti apa nanti hukumannya? Ya, hukumannya seperti apa? Nah, kita harus explore dari Al-Quran. Itu jelas nanti. Ya, makanya sekali lagi saya bilang, maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi, ya, kalau baca textbook atau apa, kita jangan terkungkung sama pendapat dahulu. Ya, pendapat dahulu ini jadikan itu pelajaran, di zaman dahulu itu kok bisa. Seharusnya di zaman sekarang menjadi super bisa, super istimewa. Caranya melihatnya seperti itu. Ya, jadi kita enak membuka wawasan Al-Quran itu enak. Ya, kalau nggak bakal bisa. Kita berada di bawah bayang-bayang orang-orang dahulu, ya, nggak bisa nanti terbuka pikirannya. Selalu serba takut, nggak bakal terbuka pikiran. Ya, orang dahulu ini kita lihat, oh begini caranya, ini begini, oh saya harus jadi cerita jelas, jadi lebih ini lagi di zaman sekarang, di zaman yang akan datang. Itu harus bisa seperti Rasulullah. Ya, kurang lebih begitu ya. Cara iniin Al-Quran, insya Allah akan jelas. Percaya dah sama saya. Saya dulu, aduh, pusing kepala saya 7 keliling, nggak bisa. Tapi saya berusaha untuk mengeksplornya itu. Ditunjukin sama Allah, insya Allah. Ya, cuma saya bilang, dari Al-Quran itu misalnya,
kajian-kajian saya. Saya selalu bilang kan, oh ini surat 71 ayat 14. Manusia itu diciptakan secara bertahap. Saya lihat di alam juga bertahap nih. Jelasnya surat 79 ayat 28 sampai 34 tuh. Nah, kok sama ya? Dari sama ini kira-kira ilmunya sama nggak nih? Al-Quran yang bahas yang mana lagi nih? Ya, apa yang saya bisa peroleh? Ya, tentunya gaya membuka itu di zaman dahulu sama zaman sekarang beda. Ya, nah dari situlah kita bisa menggali banyak. Saya pernah berpikir, apakah teori yang surat 6 ayat 160 apabila kamu berbuat kebajikan itu akan dapat 10. Surat Al-Baqarah 261, 1 jadi 7, 7 jadi 700. Saya bertanya, apakah ini berlaku manusia sama manusia, manusia sama tumbuhan, manusia sama binatang, atau di dalam tubuh sendiri seperti itu? Kalau seperti itu apa nih? Dunia pengetahuan ini sekarang bagaimana nih mengolahnya? Bagaimana saya standarisasi itu dengan Al-Quran? Akankah bertambah lagi? Jadi ilmunya terus bertambah. Ilmu terus akan dituntun Allah. Ya, jadi kita nggak boleh terpaku. Ya, kita justru harus mengembangkan terus dengan Al-Quran. Pertanyaannya, di zaman Rasulullah ini bisa dibuktikan nggak ada kalimat otopagi? Yosisuri Osumi nggak ada. Tapi kenapa pertanyaannya kok Yosisuri Osumi ini bisa? Sehingga dia dapat hadiah Nobel. Di zaman Rasulullah ada sidik jari? Nggak ada. Dari surat 75 ayat 4 jadi sidik jari. Dari surat 17 ayat 84 jadi kode genetik. Ya, jadi banyak. Apakah ada hadis bilang seperti itu kode genetik? Nggak ada. Nah, jadi pikiran kita tuh harus luas. Kode genetik apa? Tentang rezeki, surat 11 ayat 6. Kode pasangan, surat 30 ayat 21. Kode mati, surat 7 ayat 34. Kode anak, ada semua. Ya, kode dibangkitkan, surat 50 ayat 4. Ada Dok, maaf dok, semua. kalau kode genetik apa betul nggak? Dia ada di hadis. Kalau Yahudi sama Rasulullah ditanya, kau benar engkau Rasul tentang bagaimana menentukan laki perempuan. Itu insya Allah itu ternyata sperma laki, sperma perempuan, mana yang putih, yang kuning, mana lebih dominan. Itu ada pengaruh jenis. Itu yang saya baca hadisnya dok. Berarti kan itu genetik. Itu genetik bukan? Bukan. Itu yang jadi menentukan laki-laki perempuan itu akhirnya dibikin teori nih. Oh, kalau misalnya maaf bercampurnya malam hari lebih banyak misalnya jadinya wanita. Pertanyaan emangnya dia nentuin? Karena Allah udah putusin nih. Surat 42 ayat 49 50 baca dah. Surat 42 ayat 49 dan 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 49-nya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau Allah menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang kita lihat nih, oh kalau campurnya ini. Oh kalau dipindahin kromosom X sama ininya jadi ini. Emang bisa apa? Waktu di dalam air mani ini pindahin. Enggak lah, itu kode genetik semua dari Allah. Ya, kode genetik rezeki, kode genetik segala. Misalnya nih, kita kode genetik mati nih. Emang bisa tahu? Allah udah bilang nih surat 31 34. Apakah kamu tahu besok itu kamu masih hidup atau enggak? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Pertanyaannya, seluruh orang pintar dunia ini bisa membuka kode genetik ini? Bisa? Ilmu goib nggak boleh dok, nggak bisa. Bukan nggak bisa, walaupun ilmu goibnya mau diekspor sama seluruh manusia nggak bisa. Bukan
Bukan nggak boleh, nggak bakal bisa. Kalau mau coba silakan aja, nggak bakal bisa. Nah, contohnya nih, Ibu Goib nih. Maaf sekali lagi. Pak Naryo nih, masih ada Masih, istri? Dok. Alhamdulillah. Nah, udah berkaul berapa lama sama Hampir istri? 30, 29. 30 tahun. Emangnya Pak Naryo bisa tahu besok makan berapa sendok istrinya? Untuk Lauknya sama apa? sekali nggak Tahu? ada yang tahu untuk besok, Dok. Nah, Hari ini aja juga nggak tahu sore. bukan besok aja lah. Atau besok mau pakai baju apa suami istrinya? Nggak ada Tahu yang nggak? tahu. Nggak tahu. Nggak ada yang Godaan. tahu. Nggak ada yang tahu. Boleh berasumsi sih boleh aja. Oh, kalau hari Senin, ini istri saya sukanya pakai baju yang ini. Boleh aja. Planning, boleh planning. Ya. Nah, Atau mungkin itu masih tadi. pakai daster sobek kali, Dok. Ya, nggak tahu. Karena karena nggak ada yang tahu, ya kita itu udah disuruh ditantang sama Al-Quran, silahkan kamu buktikan. Nggak bakal bisa. Ya, mau bahas kode nikmati nggak bisa tahu. Kalau tahu mah gampang banget. Makanya Allah bilang di surat 20 ayat 15-16. Baca dah. 20 surat Toha ayat 15. Hari kiamat itu pasti terjadi. Allah menutup itu supaya kamu dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh. Ya. Surat Toha ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Sadaqallahul-azim. Ya, jadi itu semua rahasia. Boleh berasumsi, boleh-boleh aja lah. Tapi asumsi itu dijual sama orang, ya ini yang bahaya nih. Ya, mendingan pakai yang kebenaran mutlak aja lah. Hingga kita selamat itu aja. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Udah jam 8, setengah Baik, Dok. 9. Oke. Ya, Baiklah. silakan Don. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga semua kegiatan kita dari awal hingga akhir untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam mentadabburi Al-Quran, mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Dr. Dr. Kurnia. Dr. Doni, terima kasih. Kita Doni. Izin pamit ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kurnia. Izin lift semuanya. Dr. Doni terima kasih ya Dok. Ya, sama-sama.